ada sedikit cuplikan tentang video investasi. Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Sufia Karismandani. Saya dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Perbankan Indonesia sebagai Wadah Investasi oleh Generasi Milenial. Isi artikel ilmiah ini adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari pendahuluan hingga penutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi investasi, jenis investasi apa saja yang tepat untuk generasi milenial, tahap-tahap berinvestasi di bank, serta dampak melakukan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data secara deskriptif serta teknik perolehan data melalui studi pustaka melalui jurnal, literatur, buku-buku online maupun jurnal-jurnal online. Kata kuncinya antara lain adalah investasi, perbankan, tabungan, deposito, reksadana, investor, inflasi, dan generasi milenial. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Investasi secara umum dapat diartikan suatu kegiatan dengan cara menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung. Dengan harapan suatu saat nanti pemilik modal tersebut mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Peningkatan investasi dari tahun sebelumnya ini berupa persentase kenaikan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2020. Investasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi sejak dini perlu direalisasikan, terutama bagi generasi milenial yang memiliki tujuan untuk masa depan. Investasi cukup penting dalam mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia. Dengan ini, negara lebih maju dengan meningkatkan jumlah investasi dengan cara memahami literasi keuangan.
Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu investasi di bank. Yang kedua, mengetahui jenis investasi yang cocok untuk generasi milenial. Yang ketiga, mengetahui tahap-tahap berinvestasi di bank. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak dari berinvestasi di bank. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mengetahui peran bank dalam mewadahi generasi milenial untuk berinvestasi, dan manfaat bagi para pembaca adalah untuk mengetahui lebih jelas mengenai investasi bagi generasi milenial. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Definisi investasi menurut para ahli salah satunya dari Martono dan Marcito tahun 2002, yaitu investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Tahap-tahap berinvestasi di bank yaitu yang pertama adalah langsung datang ke kantor cabang, kemudian melalui mobile banking, serta melalui website bank. Kemudian ada dampak berinvestasi di bank. Definisi investasi menurut pendapat ahli yang lain yaitu menurut Magdalena dan Malinda tahun 2011, yaitu investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang agar memperoleh konsumsi di masa yang akan datang atau masa tua, di mana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data-data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Strauss dan Corbin mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami. Tahun 1995. Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengungkap seberapa besar pengaruh peran perbankan Indonesia sebagai wadah investasi oleh generasi muda atau generasi milenial, di mana investasi merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan studi pustaka, yaitu menggunakan literatur jurnal-jurnal maupun buku-buku online dan lainnya. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Menurut Sunaria tahun 2011, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa tua atau masa depan nanti. Dari paparan pengertian mengenai investasi tersebut, bahwa penanaman modal yang dibuat oleh investor memiliki manfaat dan tujuan yang sangat berguna untuk masa depan dengan jangka yang panjang, serta modal utama yang terjangkau bagi kaum milenial atau generasi muda. Investasi memiliki peran yang sangat besar dalam rangka membangun perekonomian di Indonesia, karena semakin banyak investor, maka pemasukan negara juga akan bertambah. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, di mana pemerintah menyediakan dan melayani kesejahteraan bagi masyarakat serta tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis-jenis investasi yang cocok bagi generasi milenial adalah berupa tabungan seperti tabunganku, deposito, tabungan emas, tabungan berjangka, serta reksadana. Tahap-tahap berinvestasi di bank yaitu datang langsung ke bank terdekat atau menggunakan sistem online, menggunakan mobile banking, atau melalui website bank sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk
jenis-jenis investasi yang tepat untuk generasi milenial, yaitu yang pertama adalah reksadana. Investasi ini biasanya digunakan terutama oleh generasi milenial karena investasi reksadana minimal setoran awalnya itu terjangkau, serta risiko yang diakibatkan dari investasi ini itu relatif kecil sehingga menjadi salah satu alternatif bagi kaum generasi milenial. Selanjutnya adalah tabunganku. Tabunganku ini merupakan bentuk tabungan dari program pemerintah yang memiliki setoran awal yang terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp20.000 saja. Kemudian adalah deposito. Deposito ini ditawarkan berbagai perbankan yang menjadi salah satu alternatif terbaik untuk kaum muda. Untuk setoran awal dimulai dari Rp1 juta dan hasil yang diperoleh itu sekitar 7-8% dari nilai investasi, dan tentunya akan jauh lebih tinggi dari bunga bank apabila investor menabung di bank. Kemudian adalah tabungan emas. Tabungan emas ini nantinya mendapatkan emas batangan yang memiliki resiko rendah serta setoran awal yang terjangkau, yaitu Rp6.000 saja. Kemudian tabungan berjangka. Tabungan ini bisa menjadi solusi untuk para investor muda yang ingin menabung tetapi tidak menabung. Maksudnya hal tersebut yaitu banyak orang yang bisa menabung dengan berbagai alasan. Jadi dengan memiliki tabungan berjangka, uang investor akan ditarik otomatis oleh bank sesuai dengan kesepakatan dan mulai dari jumlah uang hingga tanggal yang sudah ditetapkan. Dampak berinvestasi di bank. Berinvestasi di bank memiliki dampak-dampak yang positif karena selain untuk membantu mengembangkan dan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, ada juga dampak yang lainnya, yaitu bagi generasi milenial dapat memiliki sumber uang tambahan melalui tabungan yang disetorkan di bank. Kemudian kalangan muda yang berinvestasi akan mendapatkan suatu pencapaian kebebasan finansial. Generasi milenial dapat mempersiapkan kehidupan masa tua nantinya dan membantu generasi milenial dalam mewujudkan tujuan dan impiannya. Hal ini cocok untuk generasi muda yang sulit dalam mengatur keuangan maupun kekurangan secara finansial. Pihak bank akan menyediakan wadah bagi investor, terutama untuk generasi milenial. Investasi cukup penting dalam mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia. Dengan ini, negara lebih maju dengan meningkatkan jumlah investasi dengan cara memahami literasi keuangan. Yang terakhir adalah penutup. Investasi berperan sangat penting sebagai penyokong perekonomian di Indonesia. Melalui perbankan, sebagai wadah investor dalam berinvestasi, dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang besar. Investasi memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang untuk masa depan. Jenis-jenis investasi yang tepat untuk generasi milenial dan tahap-tahap untuk melakukan investasi di bank dapat dilakukan dengan mudah, terutama bagi generasi milenial yang merupakan investor baru. Tidak lupa untuk daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini saya mengambilnya dari situs website maupun internet, yaitu yang pertama adalah seputar pengetahuan, kemudian dosen pendidikan, warta ekonomi, The Learning University, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kemudian livepal.co.id, serta Wikipedia dan juga cermati.com. Sekian hasil dari presentasi hasil karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.